Sempat terjadi kekosongan jabatan kepala daerah di Papua, Kemendagri kini menunjuk Sekda Papua Ridwan Aruma Sukun sebagai pelaksana tugas harian Gubernur Papua. Lalu bagaimana mekanisme pergantian kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi? Kita akan berbincang dengan Kapuspen Kemendagri Beni Irwan. Pak Beni, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Pak Apa Beni, kabar? alhamdulillah sehat. Semoga Pak Beni dalam kondisi sehat-sehat juga. Pak Beni, sempat terjadi kekhawatiran begitu ya adanya terjadi kekosongan jabatan di Papua karena kita tahu posisi wakil gubernur kosong, kemudian gubernur Papua ditangkap oleh KPK dan kemudian ada penunjukan sekda. Nah, kita berbicara secara undang-undang, bagaimana kemudian kewenangan pelaksana tugas harian ini, Pak? Karena kan kita tahu ketika seorang kepala daerah gubernur begitu ya masih menyandang status sebagai tersangka, artinya masih sah sebagai gubernur dan nanti statusnya berbeda ketika sudah menjadi terdakwa. Ya, terima kasih Mbak Elvira. Yang pertama, saya ingin menyampaikan bahwa eh, kita sudah mengikuti bersama proses penegakan hukum yang saat ini berlangsung terhadap Gubernur Papua, Pak Lukas NMB. Kita sudah tahu beliau kemarin sebagai tersangka dan juga sudah langsung eh, ditahan. Ini kuncinya, tersangka dan ditahan. Nah, eh, kita perlu menyikapi hal ini supaya tidak terjadi kekosongan kepemimpinan, supaya proses penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan, pembangunan juga tetap dilaksanakan, pelayanan masyarakat juga tidak boleh terhenti. Nah, menyikapi hal ini sesuai dengan peraturan yang berlaku, dalam hal ini kita merujuk kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Di pasal 65 ayat 3 itu dinyatakan bahwa jika kepala daerah melakukan atau dilakukan terhadap yang bersangkutan proses penahanan, maka yang bersangkutan tidak bisa melaksanakan tugas dan kewenangannya. Kemudian itu dipertegas lagi pada pasal yang sama, tapi ayat kelima, jika seorang kepala daerah terhadap yang bersangkutan dilakukan penahanan dan tidak ada wakil kepala daerah, maka sekretaris daerah akan bertugas melaksanakan tugas-tugas sehari-hari kepala daerah. Nah, inilah yang menjadi rujukan kita bersama, inilah yang menjadi pegangan dari Kementerian Dalam Negeri pada tahap berikutnya. Setelah mendapatkan informasi kepastian bahwa Pak Gubernur akan ditahan untuk 20 hari ke depan, kita langsung menyiapkan surat yang sudah disampaikan kepada Pak Sekda Provinsi Papua. Surat yang berisikan penugasan Sekda Provinsi Papua untuk melaksanakan tugas sehari-hari Gubernur Papua. Itu surat tertanggal 11 Januari 2023. Nah, ini yang menjadi pegangan kita bersama, sehingga tidak perlu khawatir akan terjadi kekosongan kepemimpinan, dan proses-proses pembangunan yang lain-lain tetap harus berjalan sebagaimana mestinya. Nah, kita merujuk kepada aturan yang ada di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tadi, Mbak Elvira. Oke, baik Pak Beni. Di luar penahanan Gubernur Papua, PPATK juga membekukan rekening Pemprov Papua. Bagaimana kemudian ini berdampak terhadap operasional pemerintah Provinsi Papua? Iya, kita tentunya perlu melakukan koordinasi lebih lanjut dengan teman-teman di PPATK. Kita belum mendapat gambaran yang utuh, yang spesifik terkait anggaran pemerintah daerah yang mana yang saat ini dilakukan pembekuan. Apakah itu anggaran 2022, 2021, atau
apakah anggaran yang 2023 ini. Jadi kami di Kementerian Dalam Negeri akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan teman-teman PPATK untuk mencarikan solusinya bagaimana supaya roda pemerintahan bisa berjalan sebagaimana biasanya, sehingga tidak mengganggu kepada proses-proses pembangunan dan pelayanan publik di Provinsi Papua ini. Mudah-mudahan dalam waktu yang dekat ini bisa kita carikan solusinya, dan Pak Sekda selaku pelaksana sehari-hari tugas gubernur dapat melaksanakan tugasnya dengan sebagaimana mestinya. Jadi kita tunggu bersama-sama Mbak Elvira. Ini menjadi diskusi kami sekarang di internal di Kementerian Dalam Negeri. Oke, artinya belum duduk bersama begitu ya dengan PPATK untuk mengetahui apa-apa saja aset yang kemudian dibekukan, kemudian tadi seperti Pak Beni sampaikan anggaran mana saja begitu. Sehingga kemudian kita bisa menyimpulkan, karena ramai beredar, ada kekhawatiran kemudian PNS terdampak, pembayaran gaji dan sebagainya. Apakah sudah ada identifikasi ke arah sana? Ya, ini yang secara internal kita bahas di Kementerian Dalam Negeri, dan sesegera mungkin kita akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan teman-teman di PPATK. Karena jika ini berlarut tentu akan menimbulkan dampak-dampak yang lain yang tentunya bisa saja mengganggu kepada jalannya pemerintahan di Provinsi Papua, terutama di pemerintah daerah provinsi. Nah, ini segera akan kita lakukan. Tadi kita mencoba bersimulasi di internal Kementerian Dalam Negeri, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat kita akan segera bertemu dengan teman-teman di PPATK, Mbak Elvira. Baik. Kita berbicara mengenai kondisi di Papua, Pak. Meskipun saat ini Sekda sudah ditunjuk sebagai PLH, bagaimana memastikan bahwa pelayanan publik tetap berjalan dengan normal dan tidak timbul kekhawatiran masyarakat untuk beraktivitas? Ya, kondisi pertama yang kita ingin pastikan berjalan adalah tidak terjadinya kekosongan pimpinan di pemerintah daerah Provinsi Papua. Ini satu persatu kita coba identifikasi dan coba kita sikapi dan kita temukan solusinya. Nah, tadi di awal saya sudah menyampaikan untuk kepastian kepemimpinan, kita sudah menyampaikan surat kepada Pak Sekda untuk melaksanakan tugas sehari-hari gubernur di Papua. Nah, kita berharap proses-proses yang selama ini sebenarnya sudah dijalankan oleh Pak Sekda itu bisa berlangsung dengan sebagaimana biasanya, sebagaimana yang lalu-lalu juga beliau sudah jalankan. Tetap berkoordinasi dengan Forkompimda, tetap berkoordinasi dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh adat, MRP dan lain-lain, juga tetap membangun konsolidasi internal yang kuat dengan jajaran-jajaran yang ada di bawahnya, termasuk juga dengan para kepala daerah, kabupaten kota yang ada di bawah lingkup Provinsi Papua. Dengan demikian, dengan semangat kebersamaan, dengan penuh kegotong royongan, setiap persoalan-persoalan yang dihadapi di Provinsi Papua dapat bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Dengan kepemimpinan Pak Sekda saat ini yang menjalankan tugas sehari-hari Gubernur Papua. Kebersamaan ini yang perlu dijaga, semua pihak perlu kita himbau untuk menjaga semua kondisi agar berlangsung dalam tenang, damai, aman, sehingga semua aktivitas dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya. Oke, baik. Saya ingin memastikan sekali lagi sebagai penutup, saat ini artinya Gubernur Papua Lukas NMB masih menjabat secara aktif ataupun menjabat posisi Gubernur Papua? Ya, secara de jure Pak Lukas NMB masih Gubernur Provinsi Papua. Meskipun dalam kondisi beliau saat ini yang tidak cukup fit ya, karena beliau sakit, dan pada saat yang sama juga sedang melaksanakan proses penegakan hukum yang dilaksanakan oleh teman-teman KPK. Secara de facto kondisinya demikian, tapi secara de jure
beliau masih sebagai gubernur di Papua. Oke. Sampai proses-proses nanti dalam proses penegakan hukum ini selesai dan berakhir. Dan kita juga mewanti-wanti sebenarnya. Kita menyadari sepenuhnya Mbak Elvira bahwa kewenangan yang dimiliki oleh Sekda yang melaksanakan tugas sehari-hari sebagai gubernur Papua ini tidaklah sama dengan kewenangan yang dimiliki oleh seorang gubernur definitif. Termasuk mengenai Dan anggaran. kita kebijakan-kebijakan yang strategis, Pak Sekda selaku PLH tetap harus berkonsultasi dengan pemerintah, berkoordinasi juga dengan Pak Lukas jika itu memungkinkan. Karena sesuai aturannya demikian. Nah, kita menunggu nih perkembangan proses penegakan hukum kepada Pak Lukas. Tadi sempat disinggung status beliau saat ini adalah sebagai tersangka dan ditahan, dan kita menunggu proses-proses berikutnya, sehingga proses-proses selanjutnya itulah nanti yang akan menentukan kebijakan atau arah pembinaan lebih lanjut yang dilakukan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah di Provinsi Papua, termasuk untuk menentukan status gubernur selanjutnya. Baik. Demikian Mbak Elvira. Baik, kita tunggu langkah selanjutnya. Di sisi lain kita harapkan roda pemerintahan di Provinsi Papua tetap berjalan dengan normal. Terima kasih Pak Beni Irwan, Kapus Pen Kemendagri, waktu Anda berbincang bersama Prime News malam hari ini. Terima kasih Mbak, selamat malam. Selamat malam.